Hei kawan, selamat malam, assalamualaikum. Nah, seperti janji saya kemarin pas di video sebelumnya, saya mau cerita tentang keanehan dan hal horor yang kami alami di daerah di Palu selama kita trekking dan ngecamp di sana. Sebelumnya kita nyalain dulu musiknya biar agak terasa hawa-hawa itu terasa hawa-hawa alami rasa-rasanya musik. Kalau gini kan rasa banget. Nah, langsung ke topik ceritanya. Jadi kita kan kemarin itu naik ke Lawu itu 14 orang. Iya, 14 orang dari Temanggung ke Lawu. Nah, selama perjalanan itu kan kita berangkat jam 12 malam ya. Dari Temanggung itu kita berangkat jam 12 malam, istirahat di Boyolali, bagaimana seperti itu berikutnya. Sampai camp itu sekitar sampai base camp itu sekitar jam setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi ke setengah 5 ya? Jam 4 lah, jam 4 setengah 5 itu kita nyampe. Nah, terus kita mulai ngantri. Nah, tinggal kita start trekking ini jam 10 pagi ya, setelah bergelut dengan registrasi dan lain-lainnya. Kita trekking itu jam 10 pagi, terus sampai pos 1 itu jam 11 atau setengah 12 itu, terus sampai pos 2 atau nah ceritanya ini gini, di antara pos 1, pos 2 atau di antara pos 2, pos 3 yang tahu komen di bawah, ada yang batu besar gitu di Cemoro Sewu ya, Cemoro Sewu ini ada batu yang besar itu, terus bawah batu itu ada batu lagi, itu datar agak besar lah, untuk tidur itu enak banget gitu. Nah, ceritanya itu bermula dari situ, awal cerita itu bermula dari situ. Kita 14 orang itu ada yang trekking duluan, yang 10 itu naik duluan untuk bangun tenda dan lain-lainnya. Sedangkan kami yang paling bawah itu yang bawa kayak perlengkapan logistik ya, perlengkapan logistik sama satu tenda. Terus yang atas itu ada 2 tenda yang bawa sama logistik juga, kayak 9. Nah, singkat cerita 10 orang itu udah naik duluan dan kami terpisah, yang 4 masih di belakang termasuk saya dan mereka ini ya, berempat ini kita paling belakang gitu. Nah, di antara jam 12 atau jam 1 siang kita itu nyampe di batu yang besar, terus yang bawah itu ada batu yang datar itu. Kita tidur, istirahat yuk. Saat itu saya memutuskan untuk kita harus tidur karena saya benar-benar udah ngantuk banget karena nggak tidur. Udah ngantuk banget, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat di situ, untuk tidur di batu yang datar itu. Nah, itu saya 3 orang di atas batu itu di belakang. Terus yang Asam nih, si Asam ini kan, nah si Asam itu di bawahnya. Jadi yang di atas batu itu kita bertiga, saya, Fuad sama Galih. Nah, pas tidur kita pulas, 4-4-nya kita pulas, ada kejadian aneh. Jadi gini, saya ya, ini versi saya mimpi, karena kita mimpi sama, berempat itu mimpi hal yang sama. Iya sama. Nah, saya mimpi didatangi ibu-ibu bawa tempat makanan itu, tempat yang suka digendong di belakang itu. Kalau di sini dibilang tenggok. Kalau di sini bilang tenggok. Jadi di sini di Temanggung tali sama selendang itu, di Jawa Tengah mungkin ya, atau di Temanggung itu dibilang itu tenggok. Nah, di dalam tenggok itu ada makanan gitu. Nah, ibu-ibu itu di mimpi saya, ibu-ibu itu nyamperin bangunin saya ceritanya. Di mimpi itu beliau bangunin saya, terus beliau bilang,
nak. Terus saya bangun, bangun. Terus ibu-ibu itu bilang, ini translate-nya di bawah ya. Ibu-ibunya bilang, jenengan bagai mingga. Ibu-ibunya bilang seperti itu ke saya. Terus saya langsung balas ucapan ibu-ibu itu. Saya bilang, J bu, dalam bagai mingga. Saya bilang seperti itu ke ibu-ibu. Terus si ibu-ibu itu langsung ngomong sama saya, bilang, dipun monggo, sama ini kok minggah, ini sekarang suruh naik gitu. Nah, pulau tak meriku, ibu-ibu ini gini, pulau tak meriku gini itu, yang gini dia nunjuk ke tempat saya bertiga, ke arah batu itu, pulau tak meriku. Nah, ketika ibu itu selesai bilang pulau tak meriku dengan jempolnya itu ngarah ke tempat saya, kita berempat bisa santai bangun dengan kagetnya. Si ibu teriak sampai teriak, oh gini. Nah, kita berempat itu bangun dengan cara yang kaget dan tubuh itu getar-getar, langsung gemeter. Padahal kalau dibilang dingin enggak, pas itu kita nggak ngerasa enggak fokus ya. Karena itu siang, sekitar jam 1 siang. Jam 1 ya, sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Badan itu rasanya gemeter. Nggak tahu karena itu efek kita kaget, bangun kaget atau gimana kita nggak tahu. Terus saat itu kita langsung spontan, nggak saling tegur gimana enggak. Langsung spontan kita, ayo naik gelas, naik. Langsung kita, padahal badan itu sambil gemeter, kita naik lagi, kita lanjut naik lagi. Saya mau cerita saat itu, saya mimpi seperti ini, sama enggak gitu. Saya takut, masih takut. Terus saya diam, nunggu besok lah. Coba saya mau tanya ke mereka besoknya. Ternyata ketika sampai di rumah, saya tanya mereka berempat, sama. Kita bermimpi hal yang sama, dengan melihat ibu-ibu yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu pas di atas, saya sama yang satunya yang namanya si anak Reza ya, sama si Reza. Nah, itu malamnya itu pas tidur, kaki kita itu dipegang sama kayak, nggak tahu itu apa ya, nggak tahu itu juga mungkin halusinasi atau mungkin karena kita saking capeknya jadi halusinasi atau itu memang real, saya nggak tahu. Jadi ketika saya tidur, saya sama Reza itu mengalami hal yang sama juga. Jadi kaki kita dipegang sama sesuatu. Awalnya saya ngira itu kayak orang maling gitu ya, mau nyuri apa, terus dan nyari di dalam tenda ini. Nah, pas itu kaki saya itu dipegang ini, saya nggak langsung spontan bangun gini, enggak. Saya buka mata, saya lihat ke bawah, ke kaki saya. Ternyata yang megang kaki saya itu tangannya besar, hitam. Tangannya besar banget, dan itu banyak bulunya. Terus spontan saya bangun dia, karena sebelah saya kan dia. Saya nggak langsung bangun, saya langsung saya teriak. Setelah saya teriak, terus tangan itu kayak mundur perlahan, terus hilang. Terus dia bangun, terus kita bangun, terus saya nyari apa tenda itu berlubang atau gimana. Ternyata enggak, tenda saya itu nggak berlubang. Enggak, ketutup semua rapat, semuanya rapat. Dan itu pas setelah itu terasa dipegang tuh bekas gak sih? Enggak, cuma rasanya ini masih kaki, cuma kaki sebelah kanan yang dipegang tok yang rasa dipegang. Berarti tangannya itu enggak seperti tangan orang biasa gitu? Bukan tangan orang, Pak. Bulunya itu banyak hitam. Itu apa? Itu halusinasi saya atau bukan, saya juga nggak tahu. Nah, singkat cerita, setelah itu kita kan keluar, karena ada yang bangunin saya, ada yang pingsan. Si Mita itu pingsan di tenda sebelah. Itu pingsan terus bangunin saya. Kita panik toh. Terus saya bilang, panggil tim SAR gitu.
ternyata masih bisa diatasi. Kita udah mempersiapkan perlengkapan untuk ya bisa dilihat di video, walaupun nggak penuh ya di video sebelumnya itu pas dia pingsan itu. Dan itu kita panik Saking paniknya saya nggak sempat untuk ngambil video banyak saat itu, langsung gimana caranya untuk atas itu sekitar setengah. Nah, sialnya sebelum itu saya sempat kencing ya, saya ini si Buka kencing ya nggak jauh dari nggak jauh dan tidak. Kalau itu halusinasi kan mungkin saya doang yang lihat, tapi dia juga lihat. Jadi gini, kita itu lihat kayak putih-putih di kulit-kulit guys, besar ya gini. Terus ya tau lah pocong ini, iya kayak gitu. Tapi mukanya itu hitam banget. Itu dia di sebelah dia, nggak jauh dari tempat saya kencing sama dia agak ke sana, terus agak ke kiri kita ya agak ke kiri kita. Terus suaranya itu yang saya bikin takut, suaranya suka kayak gitu. Suaranya itu kayak kita enggak, kalau aneh kan tahu suaranya. Kalau aneh kan kayak kayak gitu suaranya, nggak tahu itu ya moga-moga itu cuma halusinasinya kita karena sampean dia botolan bisa. Dia botolan juga bisa selesai. Mungkin juga ada orang yang iseng kayak gitu, mungkin kita nggak tahu, atau saking kita capeknya habis panik kayak gitu terus halusinasi juga saya nggak tahu. Nah, pas selama malam itu bener-bener kayak wow, horor banget guys, sumpah horor banget. Apa saya juga kayak langsung saat itu mungkin tadi saya tidur di batu yang itu salah atau gimana saya nggak tahu. Yang penting kan kita saling menghormati gitu ya. Cuma pas saat itu sebelum saya juga ada pendaki yang tidur di situ gitu. Jadi terus saya gantian di situ gitu. Nggak tahu. Nah, saya jadi malam itu langsung kayak di hati saya langsung saya kayak ngomong, saya mohon maaf kalau saya sama teman-teman selama di sini mengganggu Anda yang ada di sini. Dalam pemikiran saya kan, saya berpikir bahwa di sana kaki kita berpijak, di situ kaki kita berpijak, di sana langit dijunjungkan. Saya langsung berpikir seperti itu. Saya harus menghormati, mungkin tetap ada manapun hal lain lah selain manusia di situ. Jadi saya mencoba untuk berpikir ke situ, wah mungkin saya melakukan sebuah kesalahan atau apa. Tapi saya benar-benar nggak tahu soal masalah batu itu. Jadi kita setelah tidur di batu itu kayak bukan diteror ya, bukan ya. Saya nggak ngerasa kayak diteror, kayak mereka mengganggu itu nggak se ekstrim mengganggu terus ganggu gitu, nggak. Cuma kayak saya melihat kayak kita itu bukan ngikutin ya, kayak melihat gitu loh, kayak melihat dia cuma melihat gitu. Terus yang megang kaki yang ekstrim cuma itu yang megang kaki itu. Atau mungkin kita bawa barang sesuatu yang mungkin nggak tahu, atau mungkin salah satu cewek yang ikut kita kayak lagi menstruasi, kita juga nggak tahu karena saat itu ada 3 cewek kan, jadi kita nggak berani mau tanya, kamu lagi PMS kan, nggak berani ya, nggak enak kita nggak enak. Jadi kita mungkin juga karena masalah itu atau gimana, atau juga itu mungkin juga halusinasi kita nggak tahu, karena benar-benar saat itu macet total dari pos 1 sampai naik ke atas itu benar-benar masya Allah macetnya nggak berhenti. Nah, tapi kejadian horor itu menurut saya mungkin ya, bukan saya aja yang pernah mengalami seperti di tempat itu juga mungkin, karena saya naik lawu itu bukan sekali, itu saya udah 2 kali. Yang dulu lewat Ceto dan yang satu lagi lewat Kusumo Sewu. Nah, lewat Ceto itu saya nggak mengalami hal-hal yang aneh, cuma baru di Kusumo Sewu itu kemarin saya mengalami hal yang horor kayak gitu. Tapi ya dari kejadian itu mungkin saya juga jadi kayak punya pelajaran baru. Berarti mungkin saya atau yang lain, karena di situ kan saya yang bertanggung jawab sama 14 orang itu.
Jadi mungkin kami kurang menghormati atau gimana. Tapi kita udah bagaimana caranya untuk mencoba untuk menghormati apapun yang ada di situ, ada istiadat yang ada di situ atau apapun. Kita udah sebelum naik itu udah saya baca-baca di Google tantangan dan lain-lain itu saya suruh untuk menghindari hal yang itu. Terlepas dari percaya atau tidaknya, yang penting saya harus menghormati karena saya ke situ tamu, bukan untuk saya hanya sekedar bermain. Nah, saya ke situ tamu, jadi saya juga harus menghormati adat dan kebudayaan di tempat tersebut kayak gitu. Nah, dan itu benar-benar saya kayak wow, ini kejadian sih bikin saya kayak ternyata dunia itu luas gitu, kayak wow banyak ini Nggak nyangka banyak apa pengalaman lah, pelajaran juga buat in next time. Kalau kita mau ke tempat mana, mau menuju kemana, kita harus belum salam gitulah ya, permisi gitu buat kita itu untuk kita atau yang ada di situ lah. Istimewa. Oke, mungkin cukup sampai di sini video vlog pengalaman kita. Mungkin kita sambung lagi next time ke pendakian atau ke Tempat-tempat wisata lain. Kalau ada rekomendasi silakan bisa komen di bawah. Rekomendasi kemana mungkin kita bisa, jadi kita ke sana atau di MBI. Nah, bisa kita setapak jarak. Nah, jadi jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kawan. See you.